kembali lagi di channel Yang pasti kedatangan tamu yang paling kece nih. Ini paling susah dikabarin, Pasti. paling susah diundang ya. pasti karena ini kita tunggu-tunggu besok lah, besok. Iya. Dan malam ini kita kunci dia, nggak kita kasih pulang. Manajemen Wah. susah manajemen. Susah Tapi ya. bukan berawal dari manajemen nggak bisa kita ngobrol ya bang. Manajemen apanya nih bang? Manajemen dapur. Manajemen Berarti kan dapur. begini Iya. mah, menjak udah jadi pengantin baru, Iya. udah kesibukan di dapur, bukan lagi di luar ngobrol sama kawan-kawan lagi udah bayar. Selamat. Di dapur gak sibuk. Oh, dapur tadi mana? Cuma menuhi dapur. Ya. Masih kata-kata. Koki kan bang? Bukan. Bukan. Koi. Koi. Tapi kita pasti akan memperkenalkan siapa beliau ini. Beliau ya. Ya pastilah. Kayak penasaran Kayak nggak? Sultan Hamengkubuwono. Iya, ya. karena jenggot itu Oh, juga iya. pengaruh. Nah, Oke. boleh diperkenalkan Bang Satria, nama lengkap, panggilan keluarnya apa biasanya? Halo guys. Nama lengkap nama lengkap apa nih? KTP, SIM, BPJS. Oh, beda-beda. Beda-beda. Waduh, beda-beda. Beda Panjang ujung, ya? beda tengah berarti Beda, ya. beda. KTP BPJS ya. Kalau nama KTP-nya Satria Ayuda. Nah, Biasa dipanggil, kalau pergaulan sehari-hari dipanggil Satria ya. Mungkin kawan-kawan di sini udah biasa panggil. Tapi kalau di keluarga, lingkaran keluarga ya, Yuda. Sudah. Kalau di panggung, Yudi. Sancaka. Oh, Sancaka. beliau pun juga termasuk drum bass ya. Bass di sebuah band. Pemain bass lah. Pemain bass pasti ya. Nama apa? Melodi kursi. Iya, iya, iya. Kursi silam. Genrenya apa bang? Melodi kursi. Melodi kursi. Gak pernah kasih patokan apa sih ya, maksudnya kita nggak pernah nentuin genrenya apa, tapi memang lahirnya ya dari kegelisahan, dari keseharian. Akhirnya bentuk musik kan kita serahin ke masing-masing untuk bebas main gitu loh. Maksudnya kita nggak pernah matokkan harus main begini, nggak pernah, tapi kita buat satu karya, misalnya buat satu lagu, untuk pembedahannya sendiri itu udah masing-masing, jadi masing-masing ngisi. Masing-masing ngisi. Berarti nggak kita bilang vokalis yang membuat sebuah lagu kan gitu. Ya. Habis itu dimainkan sama yang lain sama. Ya, yang Berarti pasti- setiap band harus tetap lebur jadi satu yang apa namanya kita bilang bedah sebuah musik lah ya. Ya, jadinya ya itulah jadinya gitu. Gak kita paksain harus begini, harus kayak gitu gitu. Gak kita paksain. Berarti alirannya nggak bisa dibilang metal ataupun punk terus pun pop ya bang. Ya susah juga kalau harus kita tentuin kitanya ya, menurut kitanya. Nggak tahu kalau menurut yang lain. Kalau di kitanya susah juga kita cerita, misalnya kita pop, wah pop sendiri kan ada patronnya. Ya. Rock sendiri ada patronnya, dan apapun itu, jadi agak susah juga. Sementara kita bukan akademisi musik kan gitu. Kita Nah, jadi patennya mantapnya nih, salah satu bintang tamu kita nih, Ya. musisi, Nah. aktor, Betul. sutradara, Oh, maaf. lighting, Oh, penantang besar nih. semua diborong sampai pebisnis. Dan saat ini kalau nggak salah bisnis ya bang, Iya, yang difokuskan ya. ya, insyaallah. Tahu nggak bisnisnya apa? Apa tuh? Nggak tahu. Ini. Nggak tahu ini. Nggak tahu bang. Saya pun nggak tahu. Ini guyon apa serius? Nggak, nih? serius. Serius. Bisnisnya ada sih, usaha kecil-kecilan lah. Kerupuk bikin orang masuk angin. Tapi di balik sebuah buku itu bisa mendirikan sebuah Kerajaan kecil. nggak? Iya, kerajaan kecil. Nah. Candi. Ya. Candi bisa jadi ya. Karena kan Candi Borobudur. Borobudur. daerah-daerah pendek sana nih ya, daerah pegunungan ya. Kalau bahasa gaulnya ibur. Iya, Ibur. Iya.
tapi Bang Satria ini pun juga sempat dulu kami satu tim di buat driver ya, kerja sama lah gitu di kerja di bank swasta dulu setahun juga ya. Tahun. Kita sama Pas ya. 1 tahun, pas. 1 tahun. Pas 1 tahun ya. Nah, jadi Bang Satria pun keluar, aku masih tetap di yang itu karena waktu itu Bang Satria emang udah mulai usaha. Riba, men. Tapi kan kita kerja. Tapi kan kita kerja. Oh, iya. Kerjanya cuma emang nyupir kan gitu, membawa bos-bos itu kan. Nah, bawa kalau kita bilang sama juga sih, ngutip juga, ngutip uang nasabah, kan. Walaupun dibilang orang cuma driver, tapi pandangan orang lain riba juga, kan. Riba sude. Riba sude. Riba. Oh, beda. Riba. 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 Oh, jadi berarti dulu pernah satu kerjaan. Pernah. Nah, mungkin aku tahu alasannya kenapa keluar nih. Karena betul nih ada Memet nih nggak maju-maju makanya. Iya. Tapi begitu keluar jadi pebisnis. Karena Memet gak ada akhlaknya makanya. Ganti partner nih. Ganti partner. Ganti partner. Bukan partner ya. Ganti partner. Partnernya gini nih. Iya. Kesan dulu kami selama bekerja paling asik lah. Itu merasakan gimana itu emang merasa susahnya berkawan sama, makan bareng. Misalnya aku nggak bisa beli nasi, Bang Satria beli nasi. Kongsi tau. Kongsi. Tau. Kongsi, kadang mau makan nggak makan mie. Oh, itulah sedihnya. Cuma itulah sekarang Bung Satria ini udah sukses. Alhamdulillah lah, aku senang gitu. Nih, di balik itu semua, di balik usaha dulu ada jenjang tangga dari emang untuk menjadi sukses. Ya, ini Memet yang curhat. Sedih aku karena baru tahu ini baru makan nasi. Biasanya makan lumut, Pak. Makan lumut di paret. Jer! Iya. Kok kayak ikan nila loh. Iya. Tapi sih aku emang pengen juga ikut jejak. Cuma sih biar bisa usaha kecil gitu, walaupun kecil ya kita di situ bosnya, kita di situ karyawannya. Udah nanti pulang dari sini langsung ikuti aja Ekori. Kalau Ekori gitu aja sama aja, apa tahu rumahnya aja. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Ya sama ente lah, yang pasti. Ya kan tadi katanya ya sama aja, sama siapa ini? Ayo. Maksudnya gini, kalau tadi dibilang Bung Ami itu kan ikut aja pulang, sama aja atau apa? Nah, sama siapa? Sama dengan sendiri lah. Mana ya? Ya sendiri-sendiri ya nggak sama siapa-siapa. Iya. Cuma kan yang mau aku ikuti itu di bidang usahanya, Mi. Oh iya. Bro, Mana aduh salahnya? ada saingan. Aduh. Kalah kan juga ikut lebur ke tadi kerupuk masuk angin tadi itu. Tapi candaan aja tuh ya kan. Kok bisa kerupuk yang besar, Wak? Buat sepeda yang besar tuh, bukan truk itu. Ada. Oh, Satu tampah itu ada Iya. besarnya. Kalau di sini satu tampah ada itu. Tapi di sini Di Medan sendiri nggak nggak ada. Di Medan nggak ada? Nggak ada. Ada ukuran segitu ada. Berarti kalau misalnya Itu orang-orang gendeng sih, ya, memang penggila kerupuk. Dan kalau di Sumatera Utara ini kerupuk sendiri kan bukan hal yang dicari gitu, teman makan yang bukan wajib. Tapi kalau di Jawa itu 80% itu masyarakatnya ya kalau makan nasi harus ada kerupuk. Makan apa lah yang berat gitu, harus ada itu, harus ada kerupuk. berarti udah salah satu lauk pauk juga ya? Iya, kalau di Jawa ya. Kalau di Jawa. Medan tuh di Medan nggak ada. Di Medan itu kali sih maksudnya. Di Medan omnivora ya. Orang. Pemakan segala. Wah, kau nggak tahu kawan makan kawan sering. Oh iya. Kali itu. Dan kita gitulah pernah jadinya. Jadi kalau orang mau mesen kemana nih, Pak? Kalau mesen buka aja di Google. Ada itu di Google Business. Google Business. Ada di Google Business distributor Satria Kerupuk. Distributor Satria Kerupuk. Jadi itulah. Kalau di Instagramnya? Instagram nggak ada. Instagram nggak ada. Facebook apa segala macam. Karena orang pajak jarang main Instagram. Oh iya. Facebook lah ya, Facebook. Tapi biasa kalau orang pajak dari mulut ke mulut.
Ya. Dari cuap ke cuap. Jualannya. Jualannya. Ngambil duitnya dari mulut juga. Enggak juga lah. Itu kan ibaratnya tadi iklannya itu. Iya. Cuap dari mulut ya. Baik, cuma berarti ya. Astagfirullah, berdosanya laku jualan ini. Mulut ke mulut ya. Iya, mulut ke mulut. Zina Bukan, itu men. bukan zina, bukan nempel mulutnya. Oh, mungkin nempel. Promosinya. Ada kawan aku jualan kerupuk, kalau bisa kasih tag macek. Nah, itunya iklannya mulut ke mulut, cuap ke cuap. Nah, Kerupuk apa tuh, Bang? Apa panjang jenisnya? Banyak. Ada aku bawa dari Jawa itu ada 15 sampai 17 jenis. Ke 17 Ya, jenis. itu pasarannya emang kalau di Medan sendiri kurang, ibaratnya nggak banyak lah yang jual seperti itu ya berarti. Kalau yang jualan banyak, tapi kalau distributornya dikit. Dikit. Itu tadi balik lagi bahwasanya yang pertama Medan itu bukan pengkonsumsi, maksudnya kerupuk itu bukan hal yang wajib. Ya, nggak seperti di Jawa itu tadi. Ya, tapi justru kalau kita dibilang jalannya usaha itu jalan karena semua grosir itu pasti jual kerupuk, pasti ada jual kerupuk. Mau yang mentah, mau yang mateng gitu. Berarti yang anak-anak sering bawa plastik kerupuk sales apa gitu kan? Itu jange. Oh, jange ya. Ya kan kerupuk juga. Iya, cuma kan Iya. yang basicnya tadi kan ini dari Jawa. Jange sendiri kan emang kerupuk khasnya Jawa apa? Sumatera Barat. Iya, Nah, Tapi udah beda sekarang ya, jange itu ya. Nah, itulah banyak katanya bilang beda sih. Cuma ya biarlah mereka yang menjual kan. Kita Makan gitu kan. Untuk sekali pengiriman biasa berapa tuh, Bang? Kalau misalnya dari ini Jawa kan dari Jawa. Ya, Jawa mana nih? Jawa Timur. Jawa Timur, Surabaya. Surabaya. Itu berapa sekali pengiriman ke Medan? Masih dikit sih, kalau aku masih dikit. Sedikit. Paling 5 ton sampai 7 ton. 5 ton sampai 7 ton. Iya, masuk kemarin. Tapi kalau misalnya orang pengen beli nih, beli sekilo, itu bisa. Sekilo nggak bisa. Sekilo udah nggak bisa. Memang nggak bisa. Nggak bisa. Dia minimal Kan aku jualnya perbal karena memang aku buangnya itu bukan ke pengecer kan. Aku buangnya itu ke toko, ke grosir gitu-gitu. Berarti kayak segede-gede mana gede-gede grosir kecil atau gede sampah enggak? Iya, itu deh. Itu masih tetap. Masih. oh, tapi main verbal. Iya, main perbal. Verbal berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo. Beda-beda harga. Harga ya beda-beda. Paling murah Paling murah ada beberapa jenis yang murah dan ada beberapa jenis yang harganya mahal. mungkin sekitar 50-an lah ya. Iya, di atas itu 50-an ke atas. Verbal ya di 50-an ke atas. Berarti memang kalau untuk di Medan, orang abang distributor. Betul. Tapi ambil barang dari Malang langsung ya. Dari Malang Surabaya. Surabaya gitu. Melalui kapal. Iya, Kak. Kapal. Nah untuk belakangan ini bang, pandemi ini gimana nih bang? Maksudnya usahanya nih tetap kayak seperti biasa-biasanya apa memang beda gitu? Gimana ya? Bingung juga ini jelasnya. Kalau dibilang sepi, penjualan ya sepi. Semuanya ngerasain dampak itu kan. Semua lini bisnis lah. Tapi kalau khusus mungkin kalau di Jawa nggak terlalu signifikan karena memang orang itu masih konsumsi kan. Nggak ada lauk pun masih bisa mereka. Kalau di Medan ini nggak ada lauk nggak bisa makan pakai kerupuk aja nggak bisa. Apa karena emang ciri khas tadi bawaan itu nggak seperti itu? Iya, udah kultur, udah kebiasaan. Satu. Yang kedua, masyarakat Medan ini juga tipenya nggak mau ribet. Kalau udah ribet, cari yang gampang aja gitu. Jadi sepinya itu berdampak dari situ dia, dari ya nggak kepikiran minatnya nggak kepikiran lah buat beli itu gitu. Bagus karena orang ngejar bagus beli sembako kan, bagus ngumpulin sembako, bagus belanjain yang pokok-pokok kan gitu. Nah, jadi maksudnya gini bang, gimana bisa terjun ke dunia bisnis kerupuk gitu kan? Sementara kan yang aku kenal dari Bang Hadrani kan dulu memang musisi, ya musik.
terus juga seniman juga kita bilang kan gitu. Nah kenapa larinya ke bisnis kerupuk? Entah memang dari dulu memang pengennya kerupuk atau ke bisnis yang lain gitu. Apa emang dari keluarga emang ada turun tadi bisnis kerupuk? Ibarat turun menurun. Enggak, jadi cerita ini ceritanya sih panjang ya. Ceritanya panjang. Dari dulu proses kesenian bukan mengecilkan para pekerja seni ya sendiri ya. Tapi memang nggak tahu sih, memang kurasa basic dagang itu dari orang tua kan, karena orang tua kan memang pedagang, dua-dua memang pedagang, dua-dua memang di basic di kerupuk itu. iya. Dan dulu gini, dulu cerita proses tuh ya panjang nih, udah berkesenian. Dulu pikirku bisa besar lah dari seni itu. Menurutku nggak tahu kalau menurut yang lain. Bisa besar kita dari berkesenian itu, bisa hidup lah, bisa mapan lah. Ternyata prosesnya tuh berat ya. Berat ya bang? Berat. Artinya gini, bisa dikatakan 80% orang-orang yang berkesenian itu bisa mapan. Yang pertama dia memang berkecimpung di dunia pemerintahan satu. Yang kedua memang dia akademisi. Tapi kalau yang reguler ini berat reguler. Maksudnya bukan nggak bisa mapan, bisa. Tapi prosesnya itu Panjang ya? Ya jauh prosesnya, dan itu susah men. Cuman 20% kita bisa ke situ. Berarti kalau di dunia kesenian emang harus kita pegang dua ini ya, dari tadi dekatnya sama orang pemerintah dan sama orang di akademi ini. Iya, akhirnya aku berpikir bahwasanya berkesenian kepuasan itu bukan materi soalnya. Karena kita rela buang materi untuk tidak mendapatkan materi itu. Berarti walaupun ada materi, aku rela membuang dia itu. Bukan membuang dia. Artinya gini, kita mau produksi atau mau berkarya, itu kan banyak yang harus kita korbankan, coy. Materi banyak kita keluar, ya kan? Tenaga, pikiran tuh banyak keluar kan. Nah, setelah itu yang bikin kita senang itu ya yang udah kita keluarkan gitu. Itu yang bikin kita senang. Tapi income secara materi ke kita itu nggak besar gitu loh. Mungkin Nami tahu sendiri kan, nggak besar kan, ya kan. Nah, berpikir banyak diskusi sama seniman-seniman yang udah memang mapan, kita bilang lah mapan, dan ngelihat lingkungan mereka, ngelihat sosialnya mereka itu, sadar nggak sadar sih mereka itu punya modalnya itu modalnya mereka punya lumbung yang lain untuk apa namanya, dari lumbung sini ya, jadi bisa berkesenian gitu. Iya. Ibaratnya dari lumbung ini bisa menutupi yang ini. Iya gitu. Diputar gitu dia. Jadi nggak seharusnya kalau dalam pikiran aku ini dari kita bahas dari kesenian ini, dari ini aja kita bisa sukses. Sebenarnya bisa. Tadi kan aku bilang sebenarnya bisa. Tapi prosesnya itu nggak gampang. Maksudnya nggak bisa plug dari situ tuh nggak bisa. Nggak bisa plug dari kesenian tuh nggak bisa. Kecuali kita memang masuk ke industri. Ya tetap bisnis juga dong kan. Ya tetap bisnis juga kan. Nah artinya bisnis butuh modal yang luar biasa. Kesenian itu modalnya nggak dikit. Nggak ada yang sedikit modal. Ini contoh ya, lukisan ini modalnya gila-gilaan gitu. Untuk satu lukisan ini sebenarnya di luar dari ide kreatif, ya kan, di luar dari konsep itu sendiri. Nah akhirnya aku pikir gini, cari amannya itu berbisnis di luar kesenian gitu, untuk membangun seni itu tadi. Berarti udah buka usaha ini bukan berarti untuk Bang Satya sendiri melupakan kesenian itu juga ya? Iya, bukan menumpangkan diri sih, tapi harus berjalan bersamaan dia. Sembari tadi usaha dalam jalan, ini pun tetap jalan. Iya, gitu sih. Nah jadi itu kan memang dari awal itu pengen bisnis kerupuk atau ada bisnis yang lain di luar kerupuk ini? Kalau Keinginannya? Kalau kepengen bisnis itu satu itu passion, kepengennya ya. Cuman Karena pun agak kepentingan, karena pun passion emang mengikuti seni juga kan? ya satu. Cuman passion ini
setelah masuk ke dalamnya dipelajari nggak terlalu cepat sih dia putarannya itu, karena passion kan pokok ya, bahan pokok ya. passion tuh pokok loh, Pokok ya. pokok lah, sandang, pangan, papan. Sandang itu kan masuk pokok. Cuman setiap hari kita nih keluarin, tiap hari tuh berubah-ubah tuh modenya udah, ya kan? Dan pun kita pun harus ikuti trennya yang sekarang ini apa. Itu. Harus upgrade Ah. ya benar-benar. Dan itu pun lebih banyak ngeluarin modal sebenarnya kan. Iya. Tapi kayaknya bukan itulah jalannya gitu kan. Terus buka kafe nih gitu kan, kafe. Gitu juga udah pengen juga kan. Cuma itu dia tadi. Satu nggak punya modal, dua nggak punya peluang. Iya kan? Karena kan di basic KP pun nggak gitu kali paham berarti kalau nggak Sebenarnya udah pahamnya udah lumayan kan, karena memang di sini nih ruang 5 nih sendiri nih, ini banyak pengalaman di sini kan, tempat belajar juga kan gitu. Nah, waktu itu kan kerja di bank ya, di bank swasta waktu itu kan jadi driver. Dulu pengen kali usaha kan ya, jadi salah satu bank swasta ini memang tempat pengusaha ini. Nasabahnya 80% pengusaha, tulen. Jadi gua pelajari pas juga survei ke tempat itu Pas. Jadi waktu jalan survei kunjungan atau apapun itu, coba kok enak kali ya, atau ginilah setiap hari men. Ini dari kesenian juga ya, pola ini kan dari kesenian, artinya proses kesenian ngajarkan aku untuk proses observasinya lebih peka. Berarti emang harus kita memahami bidang itulah ya. Bukan, jadi lebih sering karena berkesenian itu kan ngajarin kita buat observatif gitu loh. Untuk menghadirkan karya kan kita harus observatif tuh, harus memang betul-betul mengkaji keadaan untuk menciptakan suatu keadaan yang baru gitu. Jadi orang ini kok bisa kaya gitu kan, orang ini kok waktu itu gitu mikirnya, orang ini kok bisa kaya ya, orang ini kok bisa mapan gitu pagi-pagi men. Ya bayangin kok bisa setiap hari ke bank itu, apa mereka nggak punya kerjaan kan gitu, punya waktu lebih gitulah. Aku harus punya usaha nih, aku harus punya usaha apapun. Jadi setiap hari doanya gitu tuh. Nah saat ini ini nih yang keren, yang keren menurutku itu ternyata berdoa itu bukan berdoa yang diijabah itu bukan ya Allah, bukan karena gini, tapi memang kekuatan pikiran kita masuk jadi insting tuh kan, jadi insting, terus insting itu masuk ke alam bawah sadar, jadi sehingga perilaku kita secara dimensional, perilaku kita itu ngebawa kita spiritnya itu ke situ. Oh ya, pernah aku membaca sebuah artikel. Jadi ini percaya nggak percaya nih, karena pun aku masih melakukan, tapi belum terjadi. Jadi artikel itu garis besarnya kekuatan pikiran itu bisa menghasilkan duit. Itu dia. Dari yang kita bayangkan. Bukan kita bayangkan, tapi kayak kita fokus gitu. Nah, ketika kita fokus ini kan terjadinya energi di pikiran ini kan. Nah, jadi kekuatan pikiran itu yang bisa mendatangkan uang gitu. Korek. Tapi beda-beda orang. Iya. Itu mungkin persepsi dia lah yang pernah dialami dia kan. Itu yang pernah aku baca. Tapi iya, aku jadi percaya itu. Jadi memang aku beberapa kali waktu kemarin itu kan, waktu kita masih jadi supir, Iya, driver lah. Tadi kira seperangkot. Agak elit sedikit ya. Iyalah, emang driver. Kalau supir itu seperangkot. Nah, diskusi sama kawan-kawan yang kalian kok bisa usaha kan. Ternyata modal untuk membangun itu men, dia bukan uang ternyata, kekuatan pikiran itu. berarti dari sebuah kekuatan pikiran tadi berimajinasi. Bukan ke situ dia. Bukan. Jadi pikiran itu emang membawa kita harus terjun lah ya. Iya. Jadi secara dimensi perilaku kita tuh ke situ dia, dibawa ke situ. Nah, hingga pada ini kontan ya. Percaya nggak percaya ini kontan. Jadi waktu itu bos pulang lah ya. Bos pulang dari Surabaya ke Medan, dia nawarin tuh. Pertama bukan kerupuk, jadi sendal waktu itu. Oh, sendal. Ini ada kawan katanya kan.
kawan ini pengen barangnya itu dibawa ke Sumatera. Ya. Bahas kalau orang Jawa kan bilang kan Sumatera kan ya. Barang itu dibawa ke Sumatera, kayak mana bisa nggak? Ngapain jadi supir dari? Memang bos waktu itu selama 1 tahun itu menjatuhkan terus. Ibarat membuat kita jadi harus meninggalkan pekerjaan itu. Apa emang dia nggak mau sih anaknya itu bekerja di luar ataupun makan gaji lah ya? Ya. Dengan dari bahasa dia ngapain jadi supir, mendoktrin itulah ya. Ya, karena aku sih nggak tahu yang menjatuhkannya itu apa. Cuman sekarang belakangan udah tahu. Ah, Belakangan udah tahu. Tapi salah satu motivasi juga itu. iya sih. Akhirnya. Ujung tadi bahasannya tadi dia mendoktrin atau menjatuhkan kita sendiri, menjatuhkan anaknya sendiri, motivasi biar anak itu membangkitkan dirinya lah menjadi pengusaha kecil. Itu tuh runtutannya tuh kan. Memang dari kekuatan pikiran tadi, aku tuh harus punya usaha, aku harus punya usaha. Nah, ternyata itu pikiranku itu sejalan lurus sama dengan keadaan mindset orang tua yang begitu tuh, berjalan lurus tuh. Terus ngapain lah jadi gini. Ternyata aku ingatkan ke belakang kan, oh iya aku pernah punya pikiran, nah, aku harus jadi usaha, aku nggak mau jadi supir. Gitu waktu itu kan. Aku tampung men, nggak sampai 24 jam tuh aku tampung. Jadi ini masih aku jemput dari bandara nih. Aku jemput dari bandara, jadi proses perjalanan dari bandara ke rumah itu langsung aku tampung. Ya, besok aku resign. Langsung. Tanpa pikir panjang ya. Nggak pikir panjang. Karena memang di sini nih peluangnya nih. Gitu. Ternyata jangan pikir modal itu sedikit-sedikit uang. Aku jujur aja, alhamdulillahnya punya usaha, nggak punya modal. Tapi memang dipinjemi barang waktu itu. Nah, sebelum pinjemi barang itu kan peluang. Nah, jadi akhirnya di situ tuh aku beranggapan, nggak salah aku nih. Karena memang modal yang paling utama itu, yang pertama tadi itu deh, kekuatan pikiran. Modal utama itu. Yang kedua itu peluang. Uang itu nomor terakhir itu. Tapi terkadang kan banyak sih yang namanya pengusaha kita bilang kan, setelah kita sharing, aku pengen usaha ini bang, tapi orang itu tetap menonjolkan kamu harus ada modal. Nah, pasti kan pengusaha yang kita tanya lah, dimanapun kita nongkrong jumpa makan usaha, pasti dia utamakan modal. Kamu men harus ada modal dulu, tanpa modal kamu nggak bisa membangun usaha itu. Nah, sedangkan kita dari cerita kita ini aja dari Bang Satria sendiri, bahwasannya modal itu nggak membutuhkan utama, iya kan? Nah, Tapi ini gini, maksudnya gini. Ini bukan sedikit ya. Nah, modal ini kan nggak hanya uang. ya sih, Pikiran modal, pasti. jasmani modal, keuletan tuh modal juga. Iya. Jadi maksudnya dari modal ini bukan hanya sekedar duit, Iya. adapun duit, tapi kalau ya basic kita nggak kesini ya bakal ambruk Iya, juga, betul. nggak bakal jalan juga. Ya, berarti ya habis sia-sia uangnya kan gitu. Tapi kan mindset utama setiap pengusaha kan pasti utamanya uang kan gitu. Setelah kita di pasar itu memang pasar yang ngajarin, keadaan sih yang ngajarin kan. Oh, harga kan gitu.